Baik teman-teman, hari ini saya akan memaparkan terkait dengan inovasi menggunakan computer vision. Jadi sekarang sudah ada inovasi teknologi yang berbasis komputer dengan istilah computer vision. Computer vision itu apa? Kita tanyakan saja ke ChatGPT. Oke. Sekarang sudah zaman teknologi yang serba mudah. Mari kita tanyakan apa itu computer vision ke ChatGPT. Ya, seperti yang teman-teman lihat, jadi computer vision itu bidang ilmu komputer yang berfokus pada pemrosesan visual. Jadi dari video akan diproses kemudian dihasilkan sebuah informasi. Jadi utamanya adalah fokusnya adalah untuk meniru kemampuan penglihatan manusia sehingga komputer dapat mengidentifikasi objek, mendeteksi pergerakan, mengenali wajah, memahami adegan, dan banyak lagi. Jadi ini pengenalan wajah. Kalau teman-teman menggunakan iPhone seperti saya, jadi bisa digunakan untuk Face ID, mendeteksi wajah kita. Kemudian untuk pendeteksian objek, jadi nanti bisa melihat ada mobil, ada orang berjalan, ada sepeda. Nah ini biasanya seperti yang pakai mobilnya sudah pakai ADAS atau sudah ada Honda Sensing kalau yang pakai Honda ya, atau Toyota Safety Sense ya, Toyota Sense Safety apa pokoknya TSS itu. Jadi itu salah satu contoh penerapan dari computer vision. Nah di sini nanti setelah ini saya akan mendemokan beberapa contoh penggunaan computer vision. Baik teman-teman, jadi kali ini saya akan mendemokan penggunaan OpenCV atau computer vision untuk deteksi wajah. Nah, deteksi wajah ini bisa untuk mendeteksi nama-nama orang, untuk menampilkan nama-nama orang jika sudah kita identifikasi foto-foto orangnya. Ini di sini sebagai contoh foto anak saya, ada Kirana, kemudian ini foto saya. Nah nanti kalau ada orang lain yang tidak ada di folder ini, nanti akan muncul dianggap sebagai unknown. Nah unknown ini bisa kita implementasikan atau kita tidak lanjuti dengan sebuah alarm. Ini dalam hal ini saya contohkan untuk menyalakan lampu jadi atau LED. Jadi ketika ada unknown, orang yang tidak dikenal, nanti lampunya akan menyala. Kita coba running dulu source code-nya. Moga berhasil. Ini sudah kita lihat di sini muncul nih nama saya dan nama anak saya Kirana sesuai yang ada di database atau di folder yang sudah kita tentukan. Jadi hanya ada 2 orang. Nah, kita contohkan nanti ada satu wajah lagi yang tidak ada di folder ini ya, nanti dia akan menyala. Kita akan kita akan tidak lanjuti dengan sebuah event menyalakan LED sebagai alarm bahwa ada unknown face. Oke, kita coba ya. Coba Arsyad bisa ke sini. Mudah-mudahan ya ini kesalahan, ini algoritmanya kurang kuat kali ya, jadi dianggap sebagai Kirana juga. Harusnya ini unknown ya. Harusnya dia unknown karena nggak ada di fotonya, nggak ada di folder ini. Coba kacamatanya lepas. Masih Kirana juga. Waduh, ini kesalahan program nih. Gimana ya? Nah sekarang non. Coba matanya ditutup satu dikit ya. Ditutup. Dipegang gini misalnya. Ya tunggu sampai unknown. Jadi atau tutup satu matanya. Matanya tutup satu. Coba. Ya, nah ini.
Oh, lah belum ya, seperti tadi. Tungguin. Ya, jadi benar tadi ditutup mata aja. Iya, gitu. Ya, jadi ini jika ada orang yang tidak diketahui, lampu akan menyala. Kita bisa lihat di sini lampu menyala LED, bisa kelihatan. Jadi LED-nya menyala. Tetapi kalau tidak ada unknown, nanti LED-nya mati. Coba keluar. Iya, jadi karena sudah tidak ada, LED-nya mati. Jadi kurang lebih seperti itu penggunaan computer vision untuk deteksi wajah. Nah, ini bisa diimplementasikan untuk keamanan sebuah ruangan atau apa, atau gudang gitu. Jadi sehingga kalau ada penyusup atau orang yang tidak dikenal nanti akan menyalakan sebuah alarm atau LED. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kali ini saya akan mendemokan penggunaan OpenCV atau computer vision untuk deteksi objek. Jadi deteksi objek ini dia akan melihat misalnya, oh ini sebuah kursi, ini sebuah meja, ini gunting, ini HP, ini orang. Jadi dengan adanya object detection ini kita bisa gunakan untuk hal-hal membantu orang yang misalnya dengan yang tunanetra. Jadi dengan nggak tahu ya kedepannya mungkin bisa dimanfaatkan karena teknologi yang sudah ada. Kita praktekkan langsung aja. Jadi kita running dulu source code-nya. Nah, di sini dengan adanya OpenCV ini kita bisa membaca atau mendeteksi sebuah objek. Seperti ini saya person, jadi dia akan muncul person. Kemudian di sini ini ada kucing harusnya. Nanti ya, dia juga kebaca kucing. Kemudian kita tambahkan sebuah gunting. Gunting, halo gunting. Ya, oh kebacanya laptop. Saya ulangi. Skisser. Jadi benar ya. Jadi dia sudah bisa mendeteksi beberapa objek sekaligus. Nah, dengan adanya OpenCV ini kedepannya bisa membantu tunanetra dengan ditambahkan suara, misalnya di depan 1 meter lagi ada orang, 50 cm lagi atau setengah meter lagi ada meja. Itu bisa digunakan untuk hal-hal tersebut, bisa mendeteksi sebuah objek, jadi membantu tunanetra untuk diimplementasikan. Nah, berikutnya saya coba akan tunjukkan kalau ada HP lampu menyala. Kita coba. Jadi di sini mana HP? HP-nya mana? Ya. Nah, begitu ada HP, dia lampunya menyala nih. Jadi kita bisa lihat begitu ada cellphone lampunya menyala. Tapi kalau handphonenya kita hilangkan, lampunya jadi mati. Jadi ini salah satu penggunaan OpenCV atau computer vision untuk mendeteksi objek. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kali ini saya akan mendemokan penggunaan OpenCV atau computer vision untuk hand detection atau jari tangan ya. Jadi dia akan membaca kalau saya menunjukkan jari 2 berarti nanti akan tertulis 2. Oke, kita praktekkan langsung aja. Ya, mudah-mudahan berhasil. Ya. Jadi di sini kalau saya memunculkan tangan saya, dia langsung muncul total fingernya 5. Kalau saya hilangkan atau saya ganti 2, loh kok jadi 3? Ya, ini sedikit error programnya. Tapi setidaknya kita bisa melihat bahwa ini bisa digunakan untuk membantu bisu. Jadi untuk bahasa isyarat. Jadi sudah memungkinkan untuk penggunaan atau aplikasi untuk membantu orang yang tidak bisa bicara. Tuna bicara ya. Ya, jadi ini dengan misalnya 5, 4, 3, 2, 1. Jadi jari-jari kita sudah bisa terbaca. Jadi ini penggunaan OpenCV
atau computer vision untuk deteksi jumlah jari tangan. Ini kenapa? Nah, ini harus dibekokin dikit nih jempolnya nih supaya totalnya 5. Kalau kita 3, nah ini kenapa nih? Harusnya ini 3. Ya ini algoritmanya masih perlu diperbaiki, tapi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini saya akan mendemokan penggunaan OpenCV atau Computer Vision untuk membaca sebuah gauk analog. Jadi ini adalah sebuah gauk analog, kemudian ini adalah sebuah kamera atau webcam. Dari webcam ini dia membaca gauk analog, kemudian ditampilkan di dalam sebuah komputer atau layar dalam bentuk data digital. Oke, kita coba langsung saja kita coba running. Ya, jadi ini dari webcam ini dibaca kemudian diprogram oleh OpenCV menggunakan library OpenCV Computer Vision untuk membaca sebuah gauk analog. Nah, di sini ditampilkan dalam bentuk digital ya, datanya sudah dalam bentuk digital sehingga kita bisa manfaatkan untuk monitoring, untuk sebuah alarm kalau misalnya tiba-tiba tekanannya menurun atau tiba-tiba tekanannya tinggi, kita bisa langsung tidak lanjuti sebuah alarm misalnya lewat email, lewat WhatsApp atau lewat speaker seperti itu. Nah, dari ini contoh tampilannya di sini sebenarnya dia ada di ini. Jadi gauk analognya ini kemudian dibaca oleh webcam, kemudian ditampilkan ke dalam sebuah bentuk data digital ya. Ini udah bentuk data digital dari data analog seperti ini 0 ya sebenarnya. Di sini muncul dalam bentuk data digital. Nah, memang kadang tidak pas sesuai dengan jarumnya ya. Kalau di sini jarumnya sebenarnya ke arah 0. Nah, ini cuman permasalahan kalibrasinya saja. Jarak dari webcam ke gauk analognya, kemudian pembacaan ini kita tahu ini ada 290 ini derajat ya. Kalau di sini mulai dari 0 di sini ke kiri ini 40, ini 60, ini 70 dan seterusnya. Nanti kita tinggal kalibrasi saja bahwa kalau 0 ini ada di derajat keberapa untuk memastikan supaya ini lebih tepat. Tapi saya pikir ini sudah tingkat error sudah sedikit ya, antara +1 sampai -1. Jadi ini sudah sangat baik sekali pembacaannya. Jadi dengan adanya OpenCV atau Computer Vision ini kita bisa gunakan untuk membaca sebuah gauk analog, kemudian ditampilkan dalam bentuk data digital untuk monitoring sebuah data. Ini bisa diimplementasikan untuk memonitor tangki oksigen cair yang ada di rumah sakit. Jadi kita kemarin implementasikan di 3 rumah sakit, tetapi bukan menggunakan webcam, menggunakan langsung yang diinstal di pipa di dalam tangki oksigen cair. Nah, ini kekurangannya ya instalasinya rumit, tetapi kalau dengan menggunakan webcam ini instalasinya sangat mudah dan maintenance juga akan lebih mudah. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, ini yang terakhir. Jadi saya akan mendemokan bagaimana penggunaan computer vision untuk membaca plat kendaraan. Ya, kita akan coba sehebat apa sih computer vision ini. Kita running. Jadi di sini saya akan running sebuah aplikasi, sebuah coding program yang digunakan untuk membaca plat. Ya, ini saya nanti setelah dibaca oleh webcam, datanya akan ditampilkan ke dalam sebuah web. Ini webnya. Kita testing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih running dulu. Tadi memfoto, begitu aplikasi dijalankan dia akan mengcapture sebuah menggunakan kamera.
Oke, kita mulai. Ini tulisan yang pertama, dia memulai memfoto. Setelah difoto, dia akan mulai diproses, dibaca. Ini membaca. Memang waktunya agak lama, ini tergantung dari memori atau spesifikasi hardware-nya. Kita tunggu. Setelah dibaca, nanti akan diupload ke web dan ditampilkan ke dalam browser ini. Kita lihat. Iya, kita lihat ya. Ini B kebacaan 8 4696 4696, TWC kebacanya THJ 08.23 Jadi ini sudah lumayan bagus ya. Dia sudah bisa membaca plat kendaraan. Kita coba tes sekali lagi. Ini yang plat mobil. Kalau tadi plat motor belum. Dia lagi proses yang tadi. Dia akan setiap jalan terus foto, baca, kemudian kirim ke server, kemudian ditampilkan. Ya, kita coba foto lagi. Oke, sudah ke foto. Kita cek apakah terbaca. Akan diproses oleh sistem. Ini menggunakan bahasa pemrograman Python, menggunakan library OpenCV. Itu sebuah computer vision. Ya, kita lihat dia sudah terbaca nih. B1573 UTO. B1573 UTO. Ini 100% terbaca sesuai ya. Bedanya ini 0428, dia kebacanya 0228. Nah, ini sedikit melenceng, tapi setidaknya dia sudah di atas 80% pembacaannya, kesesuaiannya ya. Nah, apakah dia bisa membaca sebuah tulisan tangan? Kita nanti tes apakah computer vision ini sudah bisa membaca sebuah tulisan tangan. Kita lihat dulu bentar sampai kita munculkan ini. Kita coba tes dengan sebuah tulisan tangan. Dia sudah membaca, kemudian akan memproses. Ini lagi-lagi tergantung spesifikasi komputernya. Nah, ini saya menggunakan namanya Raspberry Pi. Jadi Raspberry Pi ini sebuah mini PC ya, sebuah mini PC kecil. Bentuknya cuman segini saja. Nah, itu kini sudah muncul nih. Wah, ternyata tulisan saya tidak terbaca dengan baik ya. Apa ini? Cuma segini. Kita coba ulangi. Mudah-mudahan terbaca. Kurang pas kali mungkin. Kita dulu sampai ini muncul tulisan foto lagi ya. Nanti kita tes lagi. Setahu saya kemarin saya testing hampir tepat pembacaannya. Mungkin ini kan aku sedikit bergoyang ya, getar, nggak pas. Oke, kita mulai lagi. Foto plat kita pas. Oke, sudah dibaca, dia sedang proses. Mudah-mudahan pembacaannya lebih sesuai. Kalau tidak ya sudah, tapi setidaknya dia sudah bisa baca tulisan tangan. Tinggal tulisannya siapa nih yang bisa dibaca. Kalau tulisannya ceker ayam, ya udah nggak kebaca. Nah, kita coba lihat. Ini kalau kita lihat ini di sini Japlan. Oh, jangan dibaca Japlan. Lupa benar, like E-nya nggak ada. Comment, subscribe-nya ini di sini. Japlan lupa like, comment and subscribe. PC ya ini ya. Jadi pembacanya ini kurang sesuai, tapi ya beberapa tulisan huruf sudah bisa terbaca dengan baik.
Oke, terima kasih teman-teman. Ini demo untuk terkait dengan computer vision. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa terinspirasi, bisa diterapkan untuk apa saja sih di lapangan nantinya. Terima kasih.